Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda dari Prodi Akuntansi S1 angkatan 2024. Di sini saya akan memaparkan terkait mentoring UTS dengan mata kuliah pengantar akuntansi bagi semester 1. Ada Tuan Fadli membuka sebuah kantor konsultan keuangan syariah yang bernama Al-Fadl Consulting pada tanggal 1 September 2024. Transaksi yang terjadi selama bulan September 2024 adalah sebagai berikut. Mulai dari tanggal 1, Tuan Fadli menyetorkan uang tunai sebesar 40 juta sebagai modal awal sampai dengan tanggal 30 mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi pemilik sebesar 20.500.000. Selanjutnya ada informasi penyesuaian pada 31 September 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban iklan yang dibayarkan digunakan untuk iklan selama 3 bulan. Yang kedua, perlengkapan kantor yang sudah dipakai sebesar 250.000. Dari informasi penyesuaian di atas, 1. Buatlah jurnal umum. Yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Untuk jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan harian yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Sebelum melanjut ke jurnal umum, di sini ada saldo normal untuk setiap akun. Untuk akun pertama, saldo normalnya ada di debit. Untuk liabilitas, saldo normalnya di kredit. Untuk ekuitas, saldo normalnya di kredit. Untuk pendapatan, saldo normalnya di kredit. Dan yang terakhir ada beban, saldo normalnya di debit. Untuk transaksi yang pertama, yaitu kita lihat ya transaksinya. Tanggal 1 ada Tuan Fadli menyetorkan uang tunai sebesar 40 juta sebagai modal awal. Oke, untuk jurnal umum pada tanggal 1 yaitu Tuan Fadli menyetorkan uang tunai sebesar 40 juta sebagai modal awal. Yaitu modalnya kan bertambah. Kalau modalnya bertambah atau ekuitas itu masuk ke kolom kredit. Sedangkan akun kontranya yaitu cash berada di debit dengan nominal 40 juta. Selanjutnya ada Tuan Fadli menyetorkan kembali peralatan kantor senilai 25 juta dan sebuah ruko atau gedung senilai 170 juta serta sebuah kendaraan senilai 100 juta sebagai tambahan modal. Untuk jurnalnya yaitu dirinci satu persatu. Ini ada office equipment itu peralatan kantor, building itu gedung atau ruko, vehicle itu kendaraan. Karena distorkan sebagai tambahan modal, jadi ada tambahan untuk modal kan. Modal itu kalau bertambah di kredit senilai 255 juta. Untuk tanggal 3 dengan transaksi Tuan Fadli memperbaiki rukonya dengan mengeluarkan biaya perbaikan senilai 7.500.000 yang dicatat sebagai tambahan nilai ruko. Jadi jurnalnya adalah karena nilai rukonya bertambah, building atau rukonya ini dimasukkan ke debit. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan saldo normal. Jika aset bertambah itu masuk ke kolom debit. Sedangkan karena mengeluarkan biaya, jadi menggunakan cash. Karena cash termasuk akun aset, jadi jika aset berkurang atau cash berkurang, itu masuk ke kolom kredit. Untuk transaksi tanggal 6, yaitu Tuan Fadli membayar papan reklame atau beban iklan sebesar 1.500.000 dengan jurnal advertising expense atau biaya iklan di debit 1.500.000 dan biaya yang dikeluarkan itu menggunakan cash atau tunai di kolom kredit sebesar 1.500.000. Untuk tanggal 10 dengan transaksi Tuan Fadli membeli peralatan kantor di toko Avan senilai 5 juta, namun baru dibayar sebesar 2 juta dan sisanya dibayar pada tanggal 15. Jadi peralatan kantornya ada di debit sebesar 5 juta dan karena baru dibayar 2 juta jadi cash pada kreditnya hanya 2 juta. Terus sisanya
yang belum dibayarkan itu masuk ke account payable atau hutang senilai 3 juta. Untuk tanggal 12, Tuan Fadli membeli perlengkapan kantor di toko Rafifa senilai 1.250.000 secara tunai. Dan jurnalnya adalah office supplies atau perlengkapan kantor di debit senilai 1.250.000 dan cash untuk membayarnya di kredit senilai 1.250.000. Transaksi tanggal 13 yaitu membantu penyusunan laporan keuangan perusahaan Anaufal dan memperoleh honor 8.500.000 yang akan dibayar pada tanggal 15 September. Jurnalnya adalah account receivable senilai 8.500.000 dan revenue atau pendapatan senilai 8.500.000 juga. Kenapa di debit adalah account receivable? Karena pendapatannya ini belum dibayarkan gitu. Untuk tanggal 15, transaksinya adalah menerima honor penyusunan laporan keuangan pada tanggal 13 September. Dan jurnalnya karena ada uang masuk itu jadi masuk ke cash senilai 8.500.000, sedangkan akun yang ada di kredit adalah akun receivable atau piutang senilai 8.500.000. Lalu untuk transaksi tanggal 15 yang kedua adalah Tuan Fadli melunasi pembelian peralatan kantor di toko Avan. Jurnalnya yaitu akun payable atau hutang di tanggal 10 didebitkan karena sudah dibayar senilai 3 juta rupiah. Karena membayar jadi cashnya berkurang senilai 3 juta rupiah juga. Untuk transaksi tanggal 19 yaitu membayar biaya listrik 200.000, biaya telepon 200.000, dan biaya air 150.000. Akunnya sendiri-sendiri dipisah gitu. Dengan jurnalnya seperti ini. Yang pertama ada electricity expense atau biaya listrik senilai 200.000. Yang kedua ada telepon expense atau biaya telepon senilai 200.000 juga. Untuk yang terakhir ada water expense senilai 150.000. Dan cash di kredit senilai 550.000 untuk membayar biaya-biaya tersebut. Kemudian di tanggal 24 ada transaksi Tuan Fadli membeli perlengkapan kantor sebesar 500.000 secara kredit. Jurnalnya adalah office supplies atau perlengkapan kantor senilai 500.000 dan account payable senilai 500.000 juga. Kenapa yang dikredit account payable? Karena Tuan Fadli ini membeli perlengkapan kantor tetapi pembayarannya secara kredit, jadi termasuk hutang. Selanjutnya di tanggal 26 ada transaksi menyelesaikan pekerjaan audit laporan keuangan perusahaan Ar-Rahma dan menerima pembayaran 10 juta rupiah secara tunai dengan jurnal seperti ini. Tanggal 26 karena menerima uang jadi masuknya ke cash di debit itu senilai 10 juta rupiah, sedangkan di kreditnya adalah revenue atau pendapatan senilai 10 juta rupiah juga. Transaksi tanggal 30 ada membayar gaji pegawai sebesar 5 juta rupiah dan jurnalnya adalah salary expense sebesar 5 juta di debit dan cash sebesar 5 juta di kredit. Kenapa cashnya ada di kredit? Karena cashnya digunakan untuk membayar gaji. Untuk tanggal 30 yang kedua ada mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi pemilik sebesar 20.500.000. Jurnal untuk tanggal 30 yang kedua adalah cash di debit senilai 20.500.000 dan Tuan Fadli drawing atau profitnya Tuan Fadli sebesar 20.500.000 juga. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk jumlah akhir dari saldo debit dan kreditnya adalah sama atau balance. Selanjutnya adalah buku besar. Dalam dunia akuntansi, istilah buku besar merujuk pada suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan transaksi yang telah direkam dalam jurnal. Untuk yang pertama ada akun cash dengan nomor 111. Cash yang terjadi selama bulan September 2024 itu kita bisa lihat di dalam jurnal umum ya.
pada tanggal 1 ada 40 juta di debit. Apakah benar? Kita cek dulu. Benar ya, ada cash pada debit senilai atau cash pada debit sebesar 40 juta. Juga selanjutnya pada tanggal 15 senilai sebesar 8.500.000 di debit. Tanggal 15 ada ya. Lalu tanggal 26 ada sebesar 10 juta. Ada cash 10 juta di debit ya. Untuk cash di kredit pada tanggal 3 yaitu sebesar 7.500.000. Kita cek dulu. Ada nggak? Ada nih di kredit 7.500.000. Selanjutnya dari tanggal 6 sebesar 1.500.000. Tanggal 6 1.500.000 ada ya. Tanggal 10 sebesar 2 juta rupiah. Ada 2 juta rupiah betul. Selanjutnya di tanggal 12 sebesar 1.250.000. Ada ya, 1.250.000. Lalu di tanggal 15 sebesar 3 juta rupiah. 15 nih. Ada. Selanjutnya di tanggal 19 sebesar 550.000. Ini ada 550.000 juga. Lalu di tanggal 30 ada sebesar 5 juta rupiah di kredit. Kita cek dulu. Ada ya, 5 juta rupiah. Dan total dari, kita total dulu nih. Dulu yang kredit sebesar 58.500.000, sedangkan yang kredit yaitu 20.800.000. Untuk menghasilkan saldo, kita harus mengurangi dari yang paling besar dikurangi dengan yang paling kecil. Sedangkan saldonya dimasukkan atau sedangkan saldonya ada pada nominal yang besar, yaitu di sini. Ini kan lebih besar kan, 58 juta dibandingkan 20 juta. Jadi saldonya masuk ke akun debit, kas debit, yaitu sebesar 37.700.000 rupiah. Untuk yang akun receivable juga sama. Yang pertama yang di debit pada tanggal 13 8.500.000, kita cek dulu di jurnal umumnya. Tanggal 13 betul ya, 8.500.000. Untuk di kredit pada tanggal 10-nya yaitu 3 juta. Kita cek dulu tanggal 10 3 juta di kredit betul. Selanjutnya di tanggal 15 sebesar 8.500.000. Betul ya, 8.500.000 di kredit. Setelah itu yang kredit kita totalkan dulu, yaitu sebesar 11.500.000, sedangkan yang terus dikurangi 8.500.000 dan hasilnya ditaruh di yang lebih besar, yaitu 3 juta. Jadi saldo 3 jutanya masuk ke kredit. Itu yang ketiga ada office supplies atau perlengkapan. Yang pertama di debit ada di tanggal 12. Tanggal 12 sebesar 1.250.000. Kita cek dulu. Betul ya, 1.250.000. Lalu di tanggal 24-nya sebesar 500.000. Kita cek dulu. Ada ya, betul. Kita total nih saldonya yaitu 1.750.000. Untuk beli yang pertama dari tanggal 2 sebesar 170 juta. Kita cek dulu. Tanggal 2 ada ya building ya, 170 juta. Ada office equipment atau peralatan kantor. Pada tanggal 2 sebesar 25 juta. Kita cek dulu. Betul ya, office equipment 25 juta di debit. Untuk selanjutnya ada vehicle atau kendaraan. Pada tanggal 2 sebesar 100 juta rupiah. Kita cek. Betul ya, vehicle di debit 100 juta rupiah. Oke, untuk selanjutnya ada account payable atau hutang. Di tanggal 15 sebesar 3 juta rupiah.
di tanggal 10 pada kredit sebesar 3 juta rupiah, dan pada tanggal 24 sebesar 500 ribu rupiah. Yang kredit kita hitung terlebih dahulu. Jadi jumlah di kredit dikurangi dengan jumlah yang di debit, yaitu sebesar 500 ribu rupiah. Untuk yang selanjutnya ada Tuan Fadli Capital. Di tanggal 1 ada 4 juta rupiah di kredit, dan tanggal 2 ada 265 juta rupiah di kredit juga. Jadi totalnya adalah 299 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya ada Tuan Fadli Drawing atau Prive. Ada di tanggal 30 sebesar 20 juta 500 ribu rupiah. Untuk yang selanjutnya ada akun yang keempat atau akun pendapatan atau revenue. Ada di kredit pada tanggal 13 sebesar 8.500.000, dan pada tanggal 26 sebesar 10 juta rupiah dengan totalnya yaitu 18.500.000. Untuk yang terakhir ada expense atau beban. Yang pertama ada salary expense. Pada tanggal 30 di debit sebesar 5 juta rupiah. Untuk yang kedua ada electricity expense atau beban listrik. Ada di tanggal 19 200 ribu rupiah. Untuk yang selanjutnya ada telepon expense atau beban telepon. Ada di tanggal 19 juga sebesar 200 ribu rupiah. Yang selanjutnya ada water expense atau beban air atau biaya air. Di tanggal 19 sebesar 150 ribu rupiah. Untuk selanjutnya ada advertising expense pada tanggal 6 di debit sebesar 1.500.000. Setelah menyusun buku besar, itu selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Untuk akun yang pertama ada cash, yaitu sebesar 37.700.000. Kita cek dulu benar atau tidak jumlahnya. Itulah teman-teman, 37.700.000. Untuk yang kedua ada account receivable sebesar 3 juta rupiah di kredit. Kita cek dulu. Betul ya, ada di kredit sebesar 3 juta rupiah. Untuk yang ketiga ada office supplies sebesar 1.750.000 di debit. Kita cek dulu. Benar ya, sebesar 1.750.000 rupiah di debit. Untuk yang selanjutnya adalah building sebesar 170 juta rupiah di debit. Betul ya, jumlahnya 170 juta rupiah di debit. Untuk yang selanjutnya ada office equipment sebesar 25 juta rupiah di debit. Kita cek dulu. Betul ya, sebesar 25 juta rupiah di debit. Untuk yang selanjutnya adalah vehicle atau kendaraan sebesar 100 juta rupiah di debit. Vehicle 100 juta rupiah di debit. Oke. Lanjutnya ada account payable sebesar 500.000 di kredit. Betul ya, 500.000 di kredit. Lalu ada Tuan Fadli Capital atau modal Tuan Fadli sebesar 299 juta rupiah di kredit. Ya, 299 juta rupiah di kredit. Selanjutnya ada Tuan Fadli Drawing atau Prive Tuan Fadli sebesar 20.500 di kredit. Kita cek. Betul ya, 20.500 di kredit. Untuk yang selanjutnya ada revenue atau pendapatan atau 500 di kredit. Betul ya, sebesar 18.500 di kredit. Dan selanjutnya ada salaries expense atau beban gaji sebesar 5 juta rupiah di debit. Betul ya, ada di debit sebesar 5 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya ada electricity expense sebesar 200.000 di debit. Betul, 200.000 di debit. Selanjutnya ada telepon expense sebesar 200.000 di
debit. Betul, 200.000 di debit. Untuk yang selanjutnya ada water expense sebesar Rp150.000 di debit. Betul, Rp150.000. Untuk yang terakhir ada advertising expense atau beban iklan sebesar 1.500.000 di debit. Kita cek dulu. Betul ya, 1.500.000 di debit. Setelah mengelompokkan ke kolom debit dan kredit, kita jumlah dulu nih dari awal sampai akhir ya. Oke, untuk saldo di debit ada sebesar 341.500.000 dan untuk saldo di kredit juga 341.500.000 dan sama yang artinya balance. Untuk yang selanjutnya setelah neraca saldo adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah salah satu jenis jurnal dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi atau peristiwa yang belum dicatat dalam jurnal umum pada akhir periode akuntansi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa akun-akun dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya pada akhir periode. Untuk informasi penyesuaian pada 31 September 2024 adalah sebagai berikut. 1. Beban iklan yang dibayarkan digunakan untuk iklan selama 3 bulan. Kita cek dulu nih beban iklannya kita cek di buku besar, saldonya ada mana nih? 1.500.000 itu dibayarkan untuk 3 bulan. Jadi penyesuaiannya adalah 1.500.000 dibagi dengan 3 bulan, yaitu sebesar Rp500.000. Dengan jurnalnya adalah pada tanggal 31 September 2024 ada iklan atau advertising expense sebesar Rp500.000 di debit. Sedangkan di kreditnya ada salah ketik, yang di kreditnya ada prepaid advertising atau iklan dibayar di muka sebesar Rp500.000. Informasi yang kedua ada perlengkapan kantor yang sudah dipakai sebesar Rp250.000. Dan dalam jurnal penyesuaian pada akun perlengkapan kantor, nilai yang digunakan untuk jurnal penyesuaian adalah nilai yang sudah dipakai, bukan yang tersisa ya, yang sudah dipakai sebesar Rp250.000. Dalam jurnalnya yaitu 31 September. Yang pertama ada supply expense di debit atau beban perlengkapan pada debit sebesar Rp250.000 dan kreditnya adalah supply sebesar Rp250.000. Kolom debit ada sebesar Rp750.000, sedangkan yang di kolom kredit juga sebesar Rp750.000. Artinya balance teman-teman. Ya, sudah selesai mentoring UTS semester 1 pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat belajar, jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan, dan pastikan semua balance sebelum meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.